Akibat dari mercon yang niatnya cuan malah memakan korban. Nah, bagaimana nih kita menyikapinya terutama untuk kita-kita yang sebenarnya ingin mengambil untung dari sebuah momen. Tapi ternyata akibat keteledoran karena satu dan lain hal malah mengakibatkan korban, merugikan orang lain. Kiai, Menarik apa tadi yang disampaikan. Dalam dasar-dasar kita beragama ada 5 yang harus kita jaga. Mercon ini sudah melanggar tadi 2 pasal, 2 bab. Yang pertama hifdzul mal, yang kedua hifdzun nafs. Nah, kalau kita melihat sisi ini 2 perkara yang sudah dia langgar, apakah ini nggak melahirkan madorot? Ya ada madorot. Setiap ada madorot maka akan melahirkan dampak perilaku yang tidak baik dan juga merugikan orang banyak, juga merugikan jiwa orang, maka dia akan berdosa. Nah, kenapa? Apalagi mercon kita bakar. Tadi udah tabzir. Innal mubazirna kan min akhwani sayatin, temannya setan. Ya. Uang duit dibakar sampai ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan itu kembang api. Manfaatnya cuma kita ngelihat doang. Ini mercon apa kembang api ya? Yang merconnya juga ya kembang apinya juga, sementara masih ada orang yang butuh. Masih ada anak yatim, masih ada janda-janda miskin, masih banyak orang yang susah. Apa nggak sebaiknya kita bagikan mereka? Daripada kita beli mercon atau beli kembang api, masih banyak jalan yang rusak. Mendingan itu kita bantu. Ini yang kadang-kadang pikiran kita adalah hanya mementingkan untuk euforia kesenangan individu tanpa melihat yang namanya kesulitan orang lain. Nah, ini yang harus kita buang. Busan mau menanggapi? Silakan ya. Kalau memang ini menjadi hiburan kan, karena passionnya orang itu kan lain-lain. Ada yang sudah bahagia sekali melihat suara indahnya mercon itu gitu kan. Ada yang senang melihat kembang api yang begitu indah gitu. Kenapa kok tidak dibuat regulasinya saja, SOP-nya saja, bagaimana standar untuk membuat mercon ini agar bisa aman bagi masyarakat, tapi tetap bisa dinikmati keindahannya, Yai. Menikmati keindahan tidak harus yang namanya membuang-buang anggaran, membuang-buang biaya. Apalagi terjadi adanya musibah semacam begitu. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Regulasi boleh-boleh saja regulasi. Regulasi ya kalau kita buat sehingga lahirnya nanti bisa akan berdampak. Apakah yang nggak membuat regulasi juga nggak berbahaya? Oke, saya masuk ya. Iya, silakan. Saya masuk nih. Silakan. nih. Silakan. Monggo. Sebenarnya regulasinya udah diatur di Perkap nomor 17 tahun 2017. Jadi kalau mesiunya lebih dari 20 gram dengan ukuran lebih dari 2 inci, maka itu tidak diperbolehkan. Ada beberapa regulasi yang lain lagi. Sebenarnya udah diatur. Jadi saya juga sepakat kalau kita larang mutlak juga agak simplistis logikanya. Karena barangnya suci, tidak kotor, tidak najis, gunanya menghibur. Masalahnya adalah kalau kemudian hiburan ini mencelakakan orang, satu, yang kedua terlalu berlebih-lebihan sehingga membakar uang tadi kata Kiai. Nah, kita bisa kawinkan 2 ini menjadi selagi tidak mengancam jiwa orang, regulasinya dibuat misalnya boleh diledakkan di lapangan terbuka, tidak di tempat-tempat yang Membahayakan. Iya, membahayakan atau rapat antar rumah dan seterusnya, atau pembeliannya dibatasi, sekedarnya untuk acara seremonial saja, tidak diperdagangkan bebas. Saya kira sah-sah aja. Nah, ini berbahaya nih kalau sekarang begini. Setiap orang di kita, hampir masyarakat kita yang sudah menjadi kultur dari ratusan tahun ini, dibawa dari yang namanya dari budaya China dulu dibawa dari tahun 200 sebelum Masehi, kan udah ratusan tahun. Artinya orang bukan saja bisa menyalakan, bisa membuat. Nah, Kiai, untuk itu mungkin bisa sambil memberikan pesan kepada kita, nasihat kepada kita, Kiai, bagaimana kita harus menyikapinya supaya tetap bisa dengan selamat kita menjalankan hari-hari kita. Kalau ada yang mau mencari cuannya juga baik, memberikan kebaikan untuk orang. Mau nasihatnya, Yai? Iya, Kiai. Saya soalnya pelakunya, Yai. saya yang punya sahamnya malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa indahnya Ramadan di mana Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita membicarakan tentang masalah mercon. Kita sadar bahwasannya itu adalah merupakan satu tradisi yang sudah dibangun di tengah-tengah masyarakat kita dari ratusan tahun.
Islam hadir bukan untuk membangun tradisi, untuk membunuh tradisi. Tapi Islam adalah membenahi tradisi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau memang tradisi itu baik, maka akan menjadi kebaikan buat kita. Tapi kalau tradisi itu adalah akan merusak, mengganggu kehidupan, ketentraman, kenyamanan, bahkan akan menghilangi daripada nyawa seseorang, maka jelas itu akan merugikan kita semua dan dilarang oleh agama. Karena itu di bulan Ramadan, di bulan dimana kita harus banyak mengekang nafsu kita, di bulan dimana kita harus banyak dekat kepada Allah, di bulan dimana kita harus banyak lagi bersosialisasi dengan nilai kebaikan kita dan bertoleransi, seyogia dan sebaiknya, marilah kita isi bulan Ramadan bukan dengan mercon, tapi isi Ramadan itu dengan suara-suara Al-Quran di rumah-rumah kita, di surau, di masjid, dan di mana Anda berada. Apalagi Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Ketimbang mercon yang Anda nyalakan, ketimbang petasan yang Anda bunyikan, membakar-bakar uang, jelas di situ adalah merupakan tabzir, pemborosan yang tidak ada manfaatnya. Tadi saya katakan masih banyak saudara kita yang susah, masih banyak saudara kita yang membutuhkan bantuan, masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Lebih baik uang itu kita berikan kepada mereka, ketimbang kita hanya untuk bakar, mendapatkan kesenangan sesaat. Tapi berapa banyak di samping kita, tetangga kita, saudara kita yang merintih, mereka mengharapkan bantuan dan pertolongan dari kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah, ridho dan inayah, dan saudara-saudara kita yang jadi korban kemarin di Magelang, moga-moga pun Allah berikan kesabaran. Jadikanlah ini merupakan satu peringatan. Jangan kita ulangi, jangan jadi seperti himar, jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Sumarno untuk nasihatnya kepada kita, dan mudah-mudahan ini memberikan banyak sekali manfaat kepada kita, makin menyadarkan kita bahwa apabila kita ingin melakukan sebuah kegiatan maka pastikan aman dan memberikan kenyamanan untuk banyak orang, bukan cuma untuk diri kita sendiri. Yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan, insya Allah kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya juga dengan memberikan banyak keuntungan ke orang lain. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan indahnya Ramadan pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Busan juga sudah hadir, Kiai Sumarno, Ustadz, terima kasih Ustadz Hasari. Insya Allah kita besok bertemu lagi dengan topik yang berbeda, dengan pembahasan yang berbeda. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.